Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Elvira Sadia, saya dari LP3HEWI. Di sini saya akan memaparkan materi lebih lanjut, pemaparan lebih jelasnya terkait sertifikasi halal, baik itu pentingnya, tujuannya, kebermanfaatannya, dan juga prosesnya untuk UMKM, usaha mikro yang memiliki kualifikasi dan juga standar sesuai untuk mengikuti Safe Detail kali ini. Baik, izin share screen. Oke, langsung kita masuk kepada materi yang pertama terkait tentang pentingnya sertifikasi halal bagi pelaku UMKM. Berdasarkan UU nomor 33 tahun 2014, pasal 4 yang menyatakan bahwa produk yang masuk beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Dan juga berdasarkan PP nomor 42 tahun 2024 pasal 98 terkait tentang kewajiban bersertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil didasarkan atas pernyataan halal pelaku usaha mikro dan kecil. Mengapa sih perlu sekali untuk melakukan sertifikasi halal, padahal kita juga bisa memperjualbelikan produk kita, terus selama ini juga konsumen selalu datang walaupun tanpa adanya sertifikasi halal gitu. Jadi sertifikasi halal ini tentunya akan memberikan keyakinan, trust, kepercayaan kepada customer, klien maupun juga konsumen terkait produk-produk kita. Jadi dibandingkan kita menjelaskan gimana sih produk kita itu halal mulai dari penyajian bahannya gitu. Alangkah lebih jika sudah memiliki sertifikasi halal. Jadi lebih mudah untuk menyampaikan dan juga konsumen itu sudah tahu kalau produk itu halal gitu. Jadi lebih memudahkan untuk konsumen tahu bahwa produk kita halal gitu. Jadi biar nggak ribet lagi, nggak perlu repot-repot lagi menjelaskan bahwa produk kita halal baik dari mulai bahan bakunya, prosesnya, kemasannya sampai kepada distribusinya gitu, di mana di Indonesia sendiri memiliki sebanyak 87,2% dengan 229,6 juta jiwa penduduk Muslim di Indonesia, di mana sudah pastinya masyarakat Muslim ini wajib mengkonsumsi produk halal gitu. Nah, untuk memiliki produk halal ini sendiri, tentunya ini menjadi potensi market untuk eh, konsumen kita atau pelanggan-pelanggan untuk UMKM ya, untuk pelanggan UMKM yang memiliki usaha sehingga mereka harus bersertifikasi halal. Itu apa sih yang dimaksud dengan identitas halal? Oke, jika identitas umum yang kita sekarang ketahui sebagai warga negara Indonesia, kita memiliki KTP, kemudian kita apabila lulus kuliah kita memiliki gelar untuk lulus kuliah atau pendidikan, kita memiliki ijazah, kemudian untuk pada saat kita lahir kita memiliki akta, kemudian pada saat kita memiliki sertifikat tanah kita juga menjadi sebuah identitas dari properti yang kita miliki. Terus kita juga apabila kita memiliki identitas kendaraan, kita memiliki BPKB, terus identitas warga negara untuk keluar negeri ya, itu kita memiliki paspor. Untuk identitas profesi kita ada akta nikah, dan juga untuk identitas berkendara itu memiliki SIM A atau B atau C. Jadi untuk identitas halal ini tentunya untuk menjadi sebuah identitas bahwa produk ini sudah tersertifikasi halal. Seperti itu. Nah, berikut adalah contoh dari sertifikat halal yang sudah terbit untuk minuman, contohnya di minuman dengan pengelolaan gitu. Jadi apabila sertifikat ini sudah terbit atau sudah muncul, itu bisa kita tampilkan di bagian kemasan kita, nantinya itu bisa ada logo halalnya, dan juga misalkan ini untuk warung, kedai, itu bisa kita tempelkan di kedai kita gitu. Jadi ini adalah bukti kepemilikan dari sertifikat halal yang sudah terbit, sehingga apabila ada konsumen yang menanyakan terkait halal itu, mereka sudah tahu bahwa memang sudah terbit, sudah diterbitkan secara resmi, sudah ada nomor sertifikatnya juga, sehingga mereka akan yakin, terus juga ketika mereka mengkonsumsi produk tersebut akan lebih nyaman, dan tentunya mereka akan merasa lebih senang gitu, karena akan tenang dan juga meningkatkan kepercayaan dari
konsumen itu sendiri. Selanjutnya, buat UMKM, yang gimana sih caranya untuk mengurus sertifikasi halal bagi UMK? Itu susah nggak seperti itu untuk bisa mengurus usaha mikro kecil di sertifikasi halal ini? Nah, syaratnya itu mudah sekali. Yang pertama, KTP harus dimiliki UMKM. Yang kedua, jenis produknya maksimal ada 10 varian untuk satu produk. Ketiga, merek produk yang terpampang jelas yang bisa dibaca dan tentunya juga tidak memiliki unsur-unsur yang merambah kepada hal-hal yang di luar syariat Islam. Kemudian foto produk yang jelas, foto tempat produksinya yang tentunya memiliki sesuai standar yang bersih, terus juga tidak terkontaminasi najis. Selanjutnya yang enam ada sudah memiliki NIB atau KBLI yang jelas dan terakhir omsetnya di bawah 15 miliar. Berapa biaya untuk mengurus sertifikasi halal bagi UMK ini sendiri? Nah, untuk mengurus sertifikasi halal ini gratis 100% selama program masih berlaku dan apabila nanti program sudah selesai akan mengurus itu berbayar di 230.000 sendiri. Jadi inilah untuk memanfaatkan peluang sebaik-baiknya ketika masih ada kuota untuk melakukan self declare atau sertifikasi halal secara gratis itu dimaksimalkan karena setelah ini kalau program ini ditutup nanti akan berbayar senilai 230.000 rupiah. Tuh. Nah, untuk apa saja sih klasifikasi atau produk-produk apa saja sih yang bisa difasilitasi untuk sertifikasi halal? Nah, berikut ada produk untuk olahan makanan. Itu ada 13 sendiri. Yang pertama ada olahan buah dan sayur ya, semacam asinan, salad buah dan makanan olahan makanan buah sayur lainnya. Kemudian ada permen dan coklat, tepung sereal, roti bakery, ikan olahan perikanan, terus aja telur dan olahannya, gula, madu, pemanis, garam, rempah, saus, dan kecap, makanan ringan siap santap, kedai makanan dan minuman, susu, lemak, minyak, sampai es untuk dimakan. Nah, ini ada posternya ya untuk terkait produk-produk olahan dari buah dan sayur yang nantinya ini apabila para pelaku usaha memiliki produk-produk ini itu bisa didaftarkan untuk sertifikasi halal secara gratis. Kayak ini yang berkaitan sama buah dan sayur, terus ini olahan ikan, ada bakso ikan, terus ada empek-empek, otak-otak, terus ini untuk produk keripik ya, untuk makanan keripik atau makanan ringan. Ini ada beberapa, terus kemudian ini ada mantau, donat, tempe, terus telur, saus tomat, terus juga makanan-makanan lainnya. Ya, ini termasuk ada bakery. Terus ada ini yang termasuk olahan di bagian minuman ada konsentrat buah dan sayuran, aneka minuman ringan non soda, kopi, teh, sari kacang, susu dan susu campuran minuman tradisional, produk jus buah dan sayuran. Nah, ini posternya sendiri untuk buah, es krim ini juga bisa didaftarkan sertifikasi halal secara gratis. Dan ini untuk warung ya, untuk beberapa warung yang memang masuk untuk harus bersertifikasi halal yang bisa nanti ditampilkan di kedainya yang bisa di depan maupun juga bisa tempelkan untuk sertifikat halalnya tersebut. Jadi yang termasuk ada warung makan khas Sunda, warung soto, warung mie, warung gudeg, makanan pecel lele, sate ayam kambing, makanan nasi atau mie goreng, khas Timur Tengah, nasi kuning atau uduk, gerobak, Indomie, Tegal, sampai warung Padang. Ini kan familiar banget yang biasa kita temui di sekitar kita ya, warung-warung ini, terus juga produk-produk ini, dan ini harus bersertifikat halal gitu. Jadi ini nanti akan benar-benar dibantu oleh LP3HEWI untuk bisa didaftarkan produk-produknya untuk mengikuti produk sertifikasi halal secara gratis. Oke, ini contoh contoh posternya untuk warung-warung atau kedai makanan yang didaftarkan untuk disertifikat halal secara gratis. Terus berapa lama untuk terbitnya ini sendiri? Prosesnya 7 sampai 14 hari kerja setelah di pengajuan melalui si halal atau BPJBH itu untuk resiko bila produk atau usaha Anda tidak memiliki sertifikat halal tentunya apabila produk-produk yang ditawarkan tidak memiliki sertifikat halal itu akan menurunkan trust kepercayaan apalagi masyarakat Indonesia terbilang masyarakat yang mayoritas beragama Muslim atau Islam gitu. Jadi mungkin di beberapa tempat ya khususnya sendiri di Bali ini menjadi salah satu concern sendiri untuk
penting sekali adanya produk-produk yang ditampilkan produk halalnya, terus juga warung-warungnya untuk memudahkan konsumen yang beragama Muslim untuk bisa mencari mengkonsumsi makanan yang berproduk halal atau bersertifikasi halal gitu. Nah, juga berpotensi besar juga adanya kompetitor yang bisa memviralkan nih, oh ini produk ini belum halal nih, atau dari prosesnya pengolahannya gitu. Jadi kan itu bisa menurunkan trust, kepercayaan dan juga bisa menurunkan dari segi omset gitu. Nah, di sini LP3HEW siap untuk mendampingi produk sertifikasi halal produk secara gratis gitu. Jadi harapannya segera bisa mendaftarkan, akan kami selalu bantu mulai dari prosesnya, pendampingannya, sehingga nanti produk-produk halal di Indonesia itu lebih banyak, lebih tersebar dan dapat meningkatkan konsumen untuk bisa membeli lagi atau repeat order gitu. Dan sehingga nantinya bisa menjadikan usaha ladang rezeki yang lebih berkah, lebih bermanfaat bagi pelaku usaha maupun bagi konsumen. Sekian dari pemaparan materi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.